Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dosen senior. Saudara, sore ini saya akan berbagi tips dan saya akan membahas bagaimana cara memulai usaha jasa outsourcing mulai dari nol. Ya, saudara, saya akan memberikan informasi bahwa usaha ini memiliki peluang yang sangat besar. Karena apa? Karena banyak perusahaan yang menggunakannya. Karena mereka berpikir bahwa usaha ini, bahwa menggunakan jasa outsourcing membuat mereka lebih efektif dan lebih efisien. Ya, kenapa seperti itu? Mereka berpikir bahwa dengan menggunakan outsourcing, maka dia tidak mengeluarkan lagi biaya untuk merekrut seorang karyawan. Ya, itu yang pertama. Bagaimana kenapa mereka memilih menggunakan outsourcing. Yang kedua adalah dia tidak perlu memberikan training karena training merupakan biaya bagi perusahaan. Ya, dia tinggal terima jadi, dikirim dari outsourcing atau dikirim dari perusahaan outsourcing dan dia minta sesuai dengan kriteria dan sudah siap bekerja. Ya, sehingga jauh lebih efektif dan lebih efisien. Alasan yang ketiga adalah perusahaan tidak direpotkan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh karyawan. Misalnya tidak masuk bekerja, misalnya perizinan dan lain sebagainya. Ya, seandainya mereka izin, maka perusahaan outsourcing tinggal mengirimkan penggantinya. Inilah yang membuat usaha outsourcing menjadi cukup besar. Karena apa? Karena dinilai para konsumen menjadi sebuah perusahaan pihak ketiga yang memberikan efektivitas dan efisiensi. Ya, dan ada 3 hal yang wajib dilakukan apabila kita memulai usaha ini. Yang pertama adalah legalitas. Yang kedua adalah tips bagaimana menjalankan dan mengoperasikannya. Dan yang ketiga adalah promosi dan pemasarannya. Yuk kita bahas satu persatu. Ya, legalitas. Ini adalah item yang terpenting dalam memulai usaha outsourcing tenaga kerja. Karena tanpa ada legalitas yang jelas, maka jangan sekali-sekali Anda untuk membuat atau melakukan operasional bisnis outsourcing. Karena pasti akan berhadapan dengan hukum. Nah, legalitas apa aja yang harus kita siapkan? Yang pertama adalah kita harus berbadan hukum. Apakah itu PT atau itu CV, itu bisa dilakukan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, harus mengantongi izin usahanya. Nah, yang kedua, ya, dari badan hukum kemudian izin usaha. Yang ketiga adalah izin operasional. Berbeda ya, izin usaha dengan izin operasional. Ya, dan yang keempat adalah Anda harus memiliki kantor yang jelas. Artinya begini, usaha sekarang tidak bisa kita membuat usaha yang tidak punya kantor atau abal-abal. Harus memiliki kantor yang jelas, domisili yang jelas, sehingga karyawan atau pegawai atau pekerja bekerja di tempat yang legal. Ya, artinya kita harus memiliki kantor yang jelas. Kemudian kita harus memiliki bukti yang jelas. Artinya kita harus memiliki bukti wajib lapor ke Dinas Tenaga Kerja. Dan yang terakhir, kita harus memiliki nomor NPWP untuk perusahaan. Nah, itulah legalitas yang harus kita siapkan sebelum kita memulai. Ya, kita harus mengurus semua perizinan itu, baru kita naik ke tahap yang kedua, yaitu tips bagaimana kita menjalankan usaha ini dengan baik dan benar. Ya, nah, tipsnya adalah kita harus memiliki kredibilitas perusahaan. Artinya apa? Supaya orang lain percaya bahwa kita betul-betul adalah perusahaan outsourcing yang menyediakan karyawan yang berkualitas, karyawan yang sudah terlatih dan sudah tersertifikasi. Ya, dengan memasang website. Supaya apa? Supaya orang lain tahu, oh iya benar, oh ada kantornya, oh ini produknya, oh ini karyawannya, oh ini profesional.
ya, melalui website itu supaya orang lain tahu kredibilitas perusahaan kita. Ya, kemudian kita harus tetapkan kantor kita yang resmi, ya, artinya di website itu kita tunjukkan kantor kita yang resmi seperti apa, aset kita seperti apa, supaya orang lain lebih percaya apabila bekerja sama dengan kita. Dan selanjutnya adalah tenaga kerja yang tersertifikasi. Kita masukkan juga ke website bahwa sertifikasinya, kemudian semua perizinannya, semua legalitasnya, dan instruktur atau karyawan yang sudah tersertifikasi itu difoto di sana dan ditunjukkan bukti sertifikasinya. Kemudian kita berikan atau kita lakukan ATM. Kita harus lakukan amati, tiru, dan modifikasi kompetitor kita. Kita harus melihat kompetitor kita melakukan seperti apa. Ya, kita harus mengacu pada kompetitor untuk jauh lebih baik dari kompetitor sehingga produk kita bisa dipertanggungjawabkan dan bisa bersaing di pasar. Ya, kalau kompetitor tidak memiliki sertifikasi, maka kita wajib karyawan kita memiliki sertifikasi. Ya, sehingga itu merupakan nilai tambah bagi perusahaan kita. Ya, kemudian kita berikan pelatihan secara reguler. Kita harus memberikan pelatihan secara reguler kepada karyawan kita, kepada tenaga kita, supaya mereka siap bekerja di sana dan tidak membuat komplain dan bisa memberikan kepuasan kepada pelanggan kita atau karyawan kita. Ya, selanjutnya adalah kita harus mampu memberikan jaminan kepada partner, kepada perusahaan yang bekerja sama dengan kita. Dengan kepercayaan itu, dengan jaminan itu, maka menambah keyakinan mereka untuk bisa bekerja sama dengan jasa outsourcing kita. Nah, itu tips bagaimana kita menjalankan. Nah, setelah kita punya legalitas, kita sudah tahu tipsnya, maka yang ketiga adalah kita harus bisa mempromosikan dan memasarkan usaha kita. Ya, sebagus apapun usaha kita, kalau tidak dipromosikan, kalau tidak dipasarkan, maka tidak akan pernah bisa mendapatkan hasil. Ya, caranya bagaimana? Kita harus masuk ke dalam website. Kita wajib membuat official website. Ya, kemudian kita harus pasarkan, kita harus beriklan di radio lokal kita. Ya, secara reguler. Jangan sekali pasang iklan di radio, kemudian selama 6 bulan tidak. Artinya kita harus secara reguler, konsisten. Ya, misalnya 2 minggu sekali kita harus pasang iklan di radio. Ya, apakah itu iklan atau apakah itu berupa spot berbicara dan lain sebagainya, terserah. Yang penting konsistensi untuk memasang iklan itu ya, harus kita lakukan. Ya, dan yang terakhir adalah kita harus melakukan sales visit ke kantor-kantor. Artinya apa? Kita harus melakukan sales call door to door. Ya, kita harus mendatangi perusahaan-perusahaan itu. Ya, setiap hari sales kita datang ke perusahaan-perusahaan klien. Ya, artinya 1 hari 5 klien, 1 hari 5 perusahaan yang harus didatangin dan akan kita follow up di minggu berikutnya. Ya, agresif sales call akan membantu mengembangkan usaha kita, akan membantu mengembangkan perusahaan kita, dan akan memberikan potensi customer untuk bisa bekerja sama dengan perusahaan outsourcing kita. Ya, saudara, itulah tips bagaimana kita bisa mengembangkan usaha, ya, jasa outsourcing mulai dari nol. Semoga ini bisa bermanfaat dan Anda bisa menjadi pengusaha jasa outsourcing yang berhasil. Terima kasih, sukses bersama Dosen Senior.